Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi. Kita kembali lagi ya di acara Sekolah Minggu pada pagi hari ini. Mari kita bersukacita karena Tuhan telah rela mati dan bangkit untuk kita semua. Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita mulai sekolah minggu kita. Tuhan Yesus, kami mau sekolah minggu, berkati kami untuk bersekolah minggu sungguh-sungguh. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita nyanyi dulu ya teman-teman. Yang semangat. Kita bakal nyanyi Bahasa Cinta. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku pahami bahasa semua, hanyalah bahasa cinta, kunci tiap hari. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku dermakan segala milikku, tapi hanya cintaku sanggup membahagiakan. Ajarilah kami bahasa cinta.
Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Nah, karena Tuhan sudah rela mati dan bangkit untuk kita semua, maka kita harus memiliki rasa sukacita di dalam hati kita. Mari kita nyanyikan lagu I've got a joy, joy, joy in my heart. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. I've got the joy, 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 joy down in my heart, down in my heart, down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart, down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya teman-teman. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah menyanyikan lagu-lagu pujian kami, dan kami juga sudah memberikan persembahan kami. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan yang diceritakan oleh Selinda. Tuhan memberkati supaya kita dapat mengerti cerita firman Tuhan kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, tolong berkati acara kami hingga akhir. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus sudah. Amin. Selamat pagi, shalom adik-adik sekalian. Kita masih dalam suasana merayakan Paskah. Loh, kok masih Paskah Lause? Ya, Paskah kita rayakan atau kita peringati itu ada masa disebut pra-Paskah, yaitu masa-masa sebelum Yesus disalibkan dan bangkit, yaitu masa Yesus mengalami penderitaan dan persiapan untuk menjalani penyaliban. Lalu ada masa sesudah Paskah, yaitu masa-masa sesudah Yesus dibangkitkan. Nah, hari ini kita sudah memasuki minggu ketiga sesudah Paskah atau minggu ketiga setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi, kita akan merenungkan, kita akan mempelajari apa yang dilakukan murid-murid Tuhan Yesus setelah mereka menyaksikan Yesus mati disalibkan, Yesus bangkit, dan semua itu pasti memberikan dampak bagi mereka terhadap iman mereka, terhadap hidup mereka. Mari kita buka Alkitab kita dari Matius 28 ayat 16 sampai 20. Nah, coba adik-adik buka dan baca. Di sini kita mendapati murid-murid Tuhan Yesus sangat senang melihat Yesus mati disalibkan tapi mengalahkan maut, dan pada hari ketiga
Yesus bangkit kembali dan berkumpul bersama mereka, mempelajari firman Tuhan, persekutuan, baik itu makan maupun melakukan aktivitas lainnya. Yesus hadir bersama mereka setelah Yesus disalibkan dan setelah Yesus bangkit. Nah, di masa-masa sesudah Prapaskah ini adalah di masa Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya dan kepada orang percaya sampai nanti Yesus naik ke surga. Nah, apa makna dari kebangkitan Tuhan Yesus, adik-adik? Yang pertama yang bisa kita pelajari ya, kebangkitan Tuhan Yesus itu memberikan keyakinan yang teguh bagi murid-murid pada masa itu ya, bahwa Yesus itu sungguh-sungguh anak Allah dan Yesus itu benar-benar Mesias. Bukan hanya menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, bukan hanya mengajar, mengadakan mujizat kesembuhan, orang buta bisa melihat, orang tuli bisa mendengar, bisu berbicara, penyakit kusta disembuhkan dan lain sebagainya. Tapi Yesus benar-benar anak Allah, yaitu Allah yang turun menjadi manusia dan menyatakan kerajaan surga bagi manusia, bahkan menjadi Mesias, yaitu menebus manusia dari dosa dan maut dengan mati di atas kayu salib dan memberikan pengharapan akan hidup kemenangan di surga. Itu adalah keyakinan yang dialami oleh murid-murid. Mereka diteguhkan kembali setelah guru mereka yang selama 3 tahun mengajar mereka dan ternyata mengalahkan maut, mengalahkan segala ketakutan, segala kegelapan, hal yang membuat manusia diperbudak oleh dosa, semua sudah dipatahkan oleh Yesus di kayu salib dan dibebaskan dari semua perbudakan dosa. Nah, itu adalah Mesias, dan murid-murid Yesus mengalami apa yang dikatakan, apa yang dinubuatkan itu digenapi. Yang kedua, kebangkitan Yesus itu memberikan harapan baru, semangat baru, dan juga visi yang baru kepada murid-murid Tuhan Yesus dalam menjalankan tugas yang akan mereka lakukan. Apa itu? Tadinya mereka hanya mengikut Yesus. Ya, Yesus kemana mereka ikut, Yesus mengajar mereka dengar, Yesus menyembuhkan mereka ikut juga melayani. Nah, kali ini Yesus akan berangkat ke surga dan murid-muridnya akan tinggal di dunia ini dan akan diutus untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia, yaitu memberitakan bahwa Yesus adalah juru selamat dunia, bahwa Yesus adalah Mesias, bahwa kerajaan surga menjadi pengharapan bagi kita yang memiliki hidup kekal yang dianugerahkan oleh Yesus Kristus melalui kematiannya di atas kayu salib. Nah, itu tugas yang harus mereka emban. Nah, murid-murid Yesus yang tadinya penakut, pemalu, menjadi manusia baru setelah kebangkitan Yesus. Mereka berani bersaksi, mereka berani mengabarkan Injil. Mereka tidak malu lagi mengakui bahwa mereka adalah murid Yesus. Nah, itulah perubahan yang terjadi karena Yesus bangkit. Nah, kita sebagai orang percaya di masa kini, kita anak-anak Tuhan juga memiliki semangat yang seperti demikian. Semangat yang bagaimana yang harus kita miliki? Yang pertama, kita harus punya keyakinan dan iman yang teguh bahwa kita percaya kepada Yesus, satu-satunya juru selamat yang telah menebus dosa kita, dan kita punya pengharapan akan hidup kekal di surga. Nah, yang kedua, kita juga harus memiliki semangat dan keberanian untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus, memberitakan Injil kepada orang-orang agar mereka kenal siapa Kristus, agar mereka juga mempunyai hidup yang kekal dan mereka memiliki pengampunan atas dosa sebagai anak-anak Allah. Nah, itu yang harus kita miliki. Jadi selama kebangkitan Tuhan Yesus ini menjadikan kita satu makna dan harapan, keberanian dan keteguhan seperti yang dialami oleh murid Yesus yang juga kita harus alami. Nah, bagaimana mungkin? Nah, saya punya cerita kisah nyata seorang anak dari Meksiko yang sungguh-sungguh menghidupkan Kristus di dalam dirinya, sehingga dia memaknai kebangkitan Yesus itu di dalam hidupnya, di dalam sikapnya, di dalam pikirannya, di dalam perbuatannya dan perkataannya. Mari kita saksikan, kita dengar kisah Jose dari Meksiko. Ini adalah Jose,
anak yang tinggal di sebuah desa di Meksiko, umurnya 14 tahun. Suatu hari ada seorang warga desa yang berlari ke rumah Jose. "Ada kabar buruk." Dengan terengah-engah ia sampaikan kepada orang tua Jose. "Pak Hamot, pendeta Pak Hamot sedang dapat musibah. Ia mengalami kecelakaan, tergelincir jatuh di bukit sewaktu mau mengunjungi penduduk. Kepalanya terbentur batu tajam dan dia tidak sadarkan diri. Saat ditemukan, beliau tergeletak dan di bawah jemuran terik matahari dan sudah hampir kehabisan darah. Sekarang sih sudah dilarikan ke rumah sakit di kota, tapi ia butuh donor darah. Tapi gak ada darah yang cocok." Jose sedih mendengar kabar ini karena ia sangat mengasihi pendeta Hamon, seorang misionaris yang datang melayani ke desanya. Melalui pendeta Hamot inilah Jose kenal Tuhan Yesus, karena pendeta Hamot menceritakan Yesus yang mati di kayu salib bagi manusia karena kasihnya kepada manusia. Dan pendeta Hamot juga yang membimbing Jose menerima Yesus dalam hatinya. Bersama pendeta Hamot juga Jose belajar tentang Alkitab. Jose bertekad ke rumah sakit. Namun orang tua Jose tidak bisa pergi bersama karena harus mencari nafkah. Pekerjaan tidak bisa ditinggalkan. Jose meminta izin kepada orang tuanya untuk berangkat ke kota mengunjungi pendeta Hamot di rumah sakit. Dan puji Tuhan orang tua Jose mengizinkan. Untuk pergi ke rumah sakit, Jose harus menempuh perjalanan yang jauh dengan berjalan kaki. Waktu itu kan belum ada mobil, kendaraan lain. Dia harus berjalan di bawah panasnya terik matahari dengan debu yang banyak, keringat, lapar dan lelah. Namun semua itu tidak menyurutkan semangatnya untuk segera tiba di rumah sakit. Karena Jose ingin segera melihat pendeta Hamot dan bisa menolongnya. Maka Jose sengaja dengan menambah kecepatan berjalannya karena khawatir jika tidak segera mungkin, jika ia telat sampai di rumah sakit, mungkin pendeta Hamot tidak tertolong lagi. Jose terengah-engah tiba di rumah sakit dan segera mengetuk pintu. Seorang dokter Amerika membukakan pintu. "Halo, saya Jose dari desa, mau mencari pendeta Hamot." "Ada keperluan apa?" "Saya mau memberikan darah saya kepada pendeta." "Kamu masih kecil. Kami butuh darah orang dewasa." "Saya sudah berumur 14 tahun, Dok. Saya bisa memberikan darah saya." "Kami membutuhkan darah yang cocok, Nak." "Ambil saja darah saya, Dok." Karena belum ada yang cocok, maka dokter meminta Jose untuk masuk dan mandi. Jose senang dengan kamar mandi rumah sakit yang bersih dan hangat. Air showernya sama seperti air terjun di desa atau hujan deras. Jose mandi sampai benar-benar bersih karena dia bermaksud memberikan darahnya kepada pendeta Hamot. Harus steril. Selesai mandi, Jose masuk ke sebuah kamar dan berbaring di tempat tidur untuk diambil darahnya. Ia senang melihat Alkitab milik pendeta Hamot berada di atas meja. Dan tanpa sadar, ketika dokter melakukan pengambilan darah, Jose mengingat kembali bagaimana pendeta Hamot menceritakan tentang Alkitab, khususnya Yohanes 3 ayat 16. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jose selalu mengingat nas Alkitab tersebut. Tanpa sadar, Jose tertidur. Saat sadar dan terbangun, Jose melihat dokter ada di sisi tempat tidurnya. "Dok, apakah darah saya sudah diambil? Mengapa saya masih di sini?" "Darah kamu cocok dengan pendeta Hamot. Kemarin saya sudah ambil 0,5 liter. Kamu pikir kamu akan mati ya, Jose?"
Iya dok, saya datang dari desa untuk memberikan darah saya. Kamu sudah sehat setelah tidur semalaman. Tapi mengapa kamu mau melakukan semua ini? Kamu berjalan dari desa yang jauh sampai ke rumah sakit untuk memberikan darah. Kamu rela mati untuk Pak Hamod. Dok, saya mengasihi Pendeta Hamod. Pendeta Hamod juga mengasihi kami. Ia mau meninggalkan negaranya demi menceritakan Yesus kepada kami. Semua penduduk desa membutuhkan Pendeta Hamod untuk mengajarkan kami Alkitab. Pak Hamod tidak boleh mati. Oleh sebab itu saya melakukan semua ini agar kami semua bisa terus mendengarkan dan belajar firman Tuhan dari Pendeta Hamod. Sama seperti Tuhan Yesus yang mati untuk menyelamatkan saya, supaya saya hidup, saya juga harus melakukan hal yang sama untuk Pendeta Hamod. Mendengar cerita dari Jose, sang dokter berlutut di sisi tempat tidur Jose. Ia tertunduk karena cerita Jose. Pendeta Hamod juga pernah menceritakan hal yang sama kepada saya. Jose, saya butuh iman seperti engkau. Maukah kamu mengajari saya untuk memiliki iman kepada Tuhan Yesus dan mengasihi seperti kasih-Mu? Dokter pasti bisa. Mari kita baca Alkitab bersama dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan pasti akan menolong kita. Selesai membaca Alkitab dan berdoa bersama dokter, Jose kembali menuju desanya. Ia pulang dengan hati yang gembira dan ia akan membawakan kabar gembira buat orang-orang di desa bahwa Pendeta Hamod sudah tertolong dan dokter sudah menjadi anak Tuhan juga. Nah, adik-adik sudah mendengarkan kisah Jose dari Meksiko ini. Dia percaya kepada Yesus dan dia tidak malu menceritakan tentang Yesus kepada dokter, kepada siapapun, bahkan warga di kampung. Nah, kita harus memiliki semangat seperti itu. Kita harus memiliki iman yang seperti demikian. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam merayakan Paskah 3 minggu setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Biarlah itu memberi makna di dalam kehidupan kami, memberi keyakinan kepada iman kami untuk teguh mengikut Kristus. Percaya Yesus sungguh-sungguh dan mau menghidupkan Kristus di dalam kehidupan kami. Baik itu pikiran kami, perkataan kami maupun perbuatan kami. Dan kami mau sungguh-sungguh menceritakan Kristus kepada orang lain. Tuhan tolong kami, sehingga orang boleh melihat Kristus yang kami percayai adalah Kristus yang hidup. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa.
sent his son. They call him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth
can face uncertain days because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. And then one day I'll cross the river. I fight last fight, no war with pain. And then